Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai materi fisika kelas 10, yaitu mengenai terampil menggunakan alat ukur untuk part yang keempat. Pada part ketiga, part sebelumnya kita telah membahas mengenai pengukuran panjang. Yang kedua adalah pengukuran massa. Besaran massa diukur menggunakan alat ukur neraca atau biasa kita sebut dengan timbangan. Prinsip kerja neraca adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang kita gunakan. Neraca yang biasa digunakan di laboratorium sekolah adalah neraca Ohaus 3 lengan. Berikut adalah contoh gambar dari neraca atau timbangan yang biasa kita gunakan di laboratorium sekolah. Itu gambar yang terakhir, itu adalah neraca Ohaus 3 lengan. Untuk gambar-gambar yang lainnya biasa sering kita lihat ada di sekitar kita, di toko-toko atau di warung-warung yang biasa digunakan oleh para pedagang. Bagian-bagian dari neraca Ohaus 3 lengan yaitu yang pertama, lengan belakang itu memiliki skala 0 sampai 500 gram. Lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. Lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Contoh soal. Di sini kita lihat gambar yang menunjukkan skala pada neraca Ohaus. Itu di sini pada lengan belakang bisa kita lihat skala yang ditunjukkan itu pada 400 gram. Kemudian pada lengan tengah itu skala menunjukkan pada angka 70 gram. Kemudian pada lengan depan itu bisa kita lihat skalanya berarti yang ditunjukkan di sini 9, berarti 9,1, 9,2, 9,3, 9,4 gram. Maka hasil dari pengukuran dari neraca Ohaus tersebut adalah, tinggal kita jumlahkan, 400 gram ditambah 70 gram ditambah 9,4 gram, berarti 479,4 gram. Yang ketiga, pengukuran arus dan tegangan listrik. Amperemeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Sedangkan voltmeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Secara umum, cara pembacaan kedua alat tersebut, yaitu amperemeter dan voltmeter tersebut sama, yaitu hasil pengukurannya skala jarum yang ditunjuk dibagi dengan skala akhir atau skala maksimum dikali dengan batas ukurnya. Contoh soal, ini ada gambar skala yang ditunjukkan oleh amperemeter. Di situ batas ukurnya dari 0 sampai 5, kemudian jarum yang ditunjukkan itu berada di skala 60, kemudian skala akhir atau skala maksimumnya itu 100. Maka hasil pengukurannya skala jarum yang ditunjukkan, yang tertunjuk itu dibagi dengan skala akhir atau skala maksimum dikali dengan batas ukur. Maka hasil pengukurannya 60 dibagi 100 dikali dengan 5. Maka hasil pengukurannya adalah 3 ampere. Yang keempat, pengukuran waktu. Untuk mengukur waktu pada suatu peristiwa yang sedang berlangsung dapat menggunakan alat ukur jam atau stopwatch. Di sini ada contoh dari jam dan stopwatch. Contoh soal kita lihat di situ ada stopwatch itu
menggunakan skala 2 pada menit dan skala 12 pada sekon. Dengan demikian hasil pengukurannya adalah 2 menit 12 sekon. Yang kelima, pengukuran suhu. Alat untuk mengukur besarnya suhu suatu benda adalah termometer. Termometer memiliki banyak jenis, diantaranya termometer air raksa, termometer alkohol, termometer klinis atau digital, termometer bimetal mekanik, termometer inframerah, dan sebagainya. Termometer yang umum digunakan adalah termometer jet cair dengan pengisi pipa kapilernya adalah raksa atau alkohol. Ini ada beberapa contoh gambar dari jenis-jenis termometer. Ini ada termometer air raksa, termometer alkohol, termometer digital atau klinis, termometer infrared, termometer bimetal mekanik. Yang sering kita gunakan itu adalah termometer digital atau klinis, yaitu untuk mengukur suhu dalam tubuh kita. Itu biasanya diletakkan di ketiak, di mulut, di anus, atau di telinga. Pada bayi, karena sulitnya, biasanya kan agak sulit mengukur suhu tubuh bayi, biasanya bisa menggunakan termometer pada empeng, termometer empeng digital atau termometer telinga digital. Pada musim pandemi COVID-19 ini, kita sering sekali melihat para petugas mengecek suhu tubuh itu menggunakan termometer infrared. Mengapa menggunakan termometer infrared? Karena yang pertama itu hasil yang diperoleh dari termometer infrared itu sangat cepat sekali, dalam hitungan detik bisa langsung diketahui berapa suhu tubuh kita. Kemudian tanpa menyentuh kita, jadi meminimalisir sentuhan fisik, kontak fisik antara si petugas dengan si yang akan dicek suhu tubuhnya. Pertimbangan dipilihnya raksa sebagai pengisi pipa kapiler termometer adalah: yang pertama, raksa tidak membasahi dinding kaca, sehingga untuk melihat hasil dari pengukuran itu lebih akurat. Yang kedua, raksa merupakan penghantar panas yang baik. Yang ketiga, kalau jenis raksa rendah, akibatnya dengan perubahan panas yang kecil cukup dapat mengubah suhunya. Kemudian yang keempat, jangkauan ukur raksa lebar karena titik bekunya di negatif 39 derajat Celcius dan titik didihnya di 357 derajat Celcius. Pengukuran suhu yang sangat rendah biasanya menggunakan termometer alkohol. Alkohol memiliki titik beku yang sangat rendah, yaitu negatif 114 derajat Celcius, namun termometer alkohol tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu benda yang tinggi sebab titik didihnya hanya 78 derajat Celcius. Pada pembuatan termometer terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atmosfer. Di antara kedua titik tetap tersebut dibuat skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur, dan penetapan titik tetap atas adalah suhu saat air mendidih. Berikut ini adalah penetapan titik tetap pada skala termometer. Skala termometer itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, termometer Celcius. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atas diberi angka 100. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi skala 100 skala. Kemudian yang kedua, termometer Reaumur. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atas diberi angka 80. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi menjadi 80 skala. Kemudian termometer yang
skala yang ketiga adalah termometer Fahrenheit. Titik tetap bawah diberi angka 30 derajat, 32, dan titik tetap atas diberi angka 212. Suhu es yang dicampur dengan garam ditetapkan sebagai 0 derajat Fahrenheit. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi menjadi 180. Skala ini rentang antara 32 sampai 212 derajat Fahrenheit. Termometer skala yang keempat itu termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik terbawah diberi angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Kelvin menetapkan suhu es melebur dengan angka 273 dan suhu air mendidih dengan angka 373, sehingga rentang titik tetap bawah dan titik tetap atas termometer Kelvin dibagi 100 skala. Ini skala 4 termometer tersebut: Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Bisa kita lihat di gambar di sini titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Yang keenam, pengukuran volume benda tidak beraturan. Volume sebuah benda padat dengan bentuk yang tidak beraturan seperti batu, potongan logam dapat diukur dengan cara memasukkan benda-benda tersebut ke dalam gelas ukur yang telah berisi zat cair. Setelah itu, lihat perubahan volume yang terjadi. Untuk lebih jelasnya maka perhatikanlah gambar berikut ini sebagai contoh soal. Bisa kita lihat pada keadaan 1, air pada gelas ukur itu menunjukkan di skala 50 ml. Kemudian keadaan 2, setelah dimasukkan batu terjadi kenaikan volume air. Airnya terjadi kenaikan, awalnya dari 50 ml menjadi 100 ml. Maka kita bisa menghitung berapa volume batu tersebut dengan cara mengurangkan volume air. Volume air sesudah batu dimasukkan dikurang dengan volume sebelum atau mula-mula sebelum batu dimasukkan. Maka 100 ml dikurang 50 ml sama dengan 50 ml. Jadi volume batu tersebut adalah 50 ml. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di kolom komentar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya, pada part-part selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.